Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Ifada Nurhani dengan nomor induk mahasiswa 201190405. Saya dari kelas PAIL semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Multikulturalisme dalam Perspektif Pendidikan Islam. Dalam materi ini ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu definisi pendidikan multikultural. Yang kedua, tujuan pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Dan yang ketiga yaitu implementasi pendidikan Islam dan multikultural terhadap peserta didik. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu definisi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural berasal dari 2 kata yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan multikultural secara etimologis multi berarti banyak, beragam, dan aneka. Sedangkan kultural berasal dari kata kultur yang mempunyai makna budaya, tradisi, kesopanan, atau pemeliharaan. Zakiyuddin Bayubawi mendefinisikan pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman atau teaching diversity. M. Ainul Yakin memahami pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan kultural yang ada pada siswa seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar semua proses belajar menjadi lebih mudah. John W. Santrot mendefinisikan pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai diversitas dan mewadahi perspektif dari beragam kelompok kultural atau dasar basis reguler. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan multikultural dalam pendidikan Islam. Tujuan utama pendidikan multikultural adalah mengubah pendekatan pelajaran dan pembelajaran ke arah memberikan peluang yang sama pada setiap anak. Jadi tidak ada yang dikorbankan demi persatuan. Untuk itu, kelompok-kelompok harus damai, saling memahami, mengakhiri perbedaan, tetapi tetap menekankan pada tujuan umum untuk mencapai persatuan. Siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai. Hal ini berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai, khususnya di sivitas akademika sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang latar belakangnya itu berbeda, mereka harus belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka. Jadi dari beberapa perbedaan itu jika bersatu akhirnya menjadi suatu kesatuan yang lebih baik. Pendidikan multikultural bertujuan agar terciptanya bangsa yang memiliki integritas tinggi, bangsa maju berperadaban disegani oleh bangsa lain dalam framework global multikultural. Di Indonesia, tujuan tersebut selanjutnya bisa diwujudkan dengan pengembangan pada dimensi individual yang diproyeksikan dengan konsep manusia Indonesia cerdas. Manusia cerdas tidak hanya cerdik dan berkemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan menyelesaikan masalah saja, tetapi juga bermoral, bersikap demokratis, dan empati terhadap orang lain. Manusia cerdas menghargai diri sendiri dan orang lain dari berbagai latar belakang yang berbeda. Demikian dalam konsep pendidikan Islam, karakteristik manusia cerdas terdapat dalam konsep tujuan pendidikan Islam juga memiliki karakteristik sebagai pengemban amanat pelestari kebudayaan yang berhubungan dengan pengembangan kemasyarakatan yang diwujudkan dalam proses-proses pengembangan individual yang jamak dilafalkan sebagai insan kamil. Insan kamil adalah
manusia yang paripurna, memiliki budi pekerti luhur dan akhlak manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insan kamil adalah gambaran manifestasi manusia yang mampu menunaikan tugas dan kewajibannya selaku makhluk Allah sebagai khalifah di bumi, mampu menjalankan dan membangun tugas-tugas kemasyarakatan, kebangsaan, keagamaan secara bersama-sama, membangun peradaban Islam, dan tugas-tugas dalam membangun kehidupan bersama secara integral dengan sebaik-baiknya sesuai prinsip-prinsip kehidupan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan Islam dan multikultural terhadap peserta didik. Dalam sebuah kasus yang dilontarkan oleh M. Zamroni dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Multikultural, telah pemikiran dan implementasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, yakni pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salah seseorang itu bertanya kepada guru PAI-nya. Nah, pertanyaannya itu, Pak, di Indonesia ini kan ada 3 agama yang sah dan diakui secara hukum, dan kemudian dari kelima agama tersebut, agama mana yang paling benar? Pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ada siswa non-muslim juga yang ada di dalam kelas tersebut, dan mereka tidak meninggalkan kelas. Nah, dalam menanggapi pertanyaan tersebut, guru menjawabnya itu harus hati-hati, karena yang mengikuti kegiatan belajar tersebut bukan hanya dari siswa yang berlatar belakang dengan agama Islam saja, namun non-muslim juga ada. Dalam hal ini, guru PAI tersebut menjawab pertanyaan siswa itu dengan menggunakan pendekatan historis, yaitu dengan melatar belakangi dari pihak orang tua, sehingga menimbulkan atau menghasilkan sebuah jawaban yang tidak menitik beratkan pada satu pihak saja, melainkan semuanya. Nah, terkait dengan implikasi pendidikan Islam dan pendidikan multikultural terhadap siswa, kita bisa mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Bagaimana menghargai sesama dan tidak menyinggung antar pemeluk agama lain. Nah, karena di dalam kelas tersebut bukan hanya orang muslim saja, tapi non-muslim juga ada. Bagaimana cara kita untuk menghargai dan tidak menyinggung terhadap agama lain? Apalagi dalam agama Islam sendiri sudah dijelaskan bahwa kita diajarkan tentang toleransi, yaitu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Dan juga dijelaskan tidak ada paksaan dalam Islam. Secara tidak langsung itu sudah mengajarkan kita tentang arti hidup bertoleransi supaya tidak ada perpecahan atau perselisihan di antara pemeluk agama. Nah, dalam penerapan tersebut, siswa harus benar-benar dibekali landasan yang kokoh supaya dalam hidup bertetangga maupun bermasyarakat yang beraneka ragam tersebut tetap terjaga kedamaiannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.